Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang ukuran penyebaran data ya. Nah, silakan adik-adik sebelum mulai subscribe, like, share, and comment channel kakak agar kakak tambah semangat ya bikin video buat kalian. Oke, langsung aja ukuran penyebaran data ya. Nah, di sini ukuran penyebaran data ada 4 ya. Ada rentang atau jangkauan, terus simpangan rataan, simpangan kuartil, dan varian ragam simpangan baku. Nah, masuk ke rentang ya atau jangkauan. Range merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Rumus range atau jangkauan adalah Xmax dikurang Xmin, di mana Xmax itu data terbesar dikurang data terkecil ya. Contoh, di sini kakak ada data tabel nilai matematika kelas 12. Kita mencari jangkauannya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menghitung nilai tengah kelas terendah. Yang kedua, menghitung nilai tengah kelas tertinggi. Lalu yang ketiga, menghitung rentang dengan rumus Xmax kurang Xmin. Nah, kita cari nilai tengah kelas terendah. Nah, ini kelas terendah ada 38 sama 46. Kita cari nilai tengahnya, berarti 38 tambah 46 bagi 2 ya. Nah, ini. Atau 46 tambah 38 bagi 2, hasilnya 42. Nah, ini mewakili dari data minimum. Lalu kita cari nilai tengah kelas tertingginya. Kelas tertinggi ini ya, 92 sampai 100, berarti 100 tambah 92 bagi 2. Nah, dapat hasilnya 96. Nah, 96 ini mewakili dari data maksimum. Maka kita dapat range-nya adalah 96 dikurang 42, hasilnya 54 ya. Yang kedua, rentang antar kuartil atau simpangan kuartil. Rentang antar kuartil merupakan selisih kuartil terbesar dengan rumus dengan kuartil terkecil. Rumusnya simpangan kuartil ada Q3 kurang Q1. Keterangannya Q1 itu kuartil pertama, Q3 itu kuartil ketiga. Contoh soal ini misalkan frekuensinya ada 1000 ya. Totalnya memang ada 1000 ya. Ini data yang sebelumnya ya. Tabel skor Olimpiade Matematika, frekuensinya total ada 1000. Langkah penyelesaiannya kita tentukan Q1, tentukan Q3, baru tentukan simpangan kuartilnya ya. Rentang antar kuartil dengan rumusnya Q3 kurang Q1. Nah, kita cari Q1-nya. Q1 itu kan 1/4 N ya. Kalau Q3 3/4 N, berarti 1/4 dari 1000 250. Kalau ini 3/4 dari 1000 750 ya. Nah, di sini kan kita cari sebelumnya tepi Q1-nya itu posisinya ada di sini ya. Kan total 250 ya. Berarti udah masuk ke sini nih kelasnya gitu. Berarti tepi bawahnya yang ini nih. 30. Nah, 250 masuknya ke sini ya. Berarti tepi bawahnya 20 kurang 0,5 atau 19,5 ya. K-nya 9. Terus dikurang Q-nya, frekuensi kuartilnya. Nah, frekuensi kuartil sebelumnya ya, yaitu 59 dibagi 54 ya. Hasilnya 27,49. Lalu untuk kuartil 3, posisinya kan 750 ya. Berarti 750 kan adanya di sini, di bawah sini ya. Kalau kita bikin FK sebelum frekuensi kumulatifnya, itu posisinya ada di situ ya, 537 ya. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi
39,5. Berarti ada di kelas, nah sini nih ya, 40 sampai 49. Nah ini 750 ada di sini. Berarti tepi bawahnya 40 kurang 0,5 atau 39,5 ditambah 9 dikali 3/4 N, 3/4 nya 750, dikurang 537 dibagi 223, maka hasilnya 48,09. Nah setelah dicari kuartil data kelompoknya Q1 sama Q3 nya, cari simpangan kuartilnya ya. Simpangan kuartilnya Q3 kurang Q1, 48,09 dikurang 27,49, hasilnya 20,6. Nah ini simpangan kuartil. Terus yang berikutnya simpangan rata-rata, yaitu SR, dimana sigma N I menuju 1 is FI, tanda mutlaknya XI dikurang X bar dibagi sigma FI. Keterangan SR nya simpangan rata, XI nya nilai tengah, X bar nya nilai rataan, FI nya frekuensi kelas I. Nah ini contohnya sama ya. Yang pertama kita nyari rata-rata dulu langkah-langkahnya. Yang kedua membuat kolom baru XI dan XI kurang X bar. Yang ketiga baru pakai rumus. Nah ini ya, XI itu nilai tengah ya. Jadi 38 tambah 46 bagi 2 itu hasilnya 42. 47 tambah 55 bagi 2 itu 51. Lalu kita kali ya, FI kali XI. 1 kali 42, 5 kali 51, 7 kali 60 dan seterusnya. Nah setelah itu XI dikurang X bar. Nah XI ini 42 ya, dikurang X barnya, dikurang 77, hasilnya 35. Lalu kurang lagi 51 kurang 77, 26, 60 kurang 77, 17, 69 kurang 77, 8 dan seterusnya ya. Kalau udah dapet XI min X barnya, kita kali dengan FI. 1 kali 35,2 hasilnya ini. 5 kali 26,2 hasilnya ini. 7 kali 17 hasilnya 120 gitu. Nah setelah dapat FI, XI min X barnya, baru kita sigmakan, kita total. 35,2 tambah 131 tambah 120 tambah 98 tambah 19 tambah 215 tambah 150, hasilnya 770,625. Nah itu untuk yang FI. Nah ini ya. Terus N-nya kita totalin frekuensinya. Nah setelah ditotalin, masukin ke rumus ya. Masukin ke rumus, hasilnya 9,6. Nih 770,625 dibagi frekuensinya. Dibagi frekuensinya hasilnya 9,62 9,6328 125 ya. Untuk varian dan simpanan baku ini rumusnya ya. Langsung ke contoh soal. Ini sama, untuk mencari varian ini rumusnya bisa dibaca, kita buat kolom baru dulu ya. Untuk varian dan simpanan baku dengan rumus tersebut ya. Nah ini rumusnya, kalau varian nggak pakai akar, kalau simpanan baku pakai akar. Nah ini soalnya ya. Nah ini sama ya, kita dikurang XI kurang X bar, terus dicari kuadratnya. Ini dikuadratin, min 35, kuadratin hasilnya ini. Terus ini juga dikuadratin hasilnya ini. Terus ini dikuadratin hasilnya ini. Lalu FI kali XI, 1 dikali 129 hasilnya ini, 5 kali 687 hasilnya ini, dan seterusnya. Setelah itu masukkan ke rumus ya, 1/80 dikali FI kali XI X bar. Nah ini total dari sebelumnya ya. Total dari 1239 tambah 3435 tambah 273 tambah 809 tambah 15,5. Nah itu hasilnya ini 12505,3875 dikali 1/80 hasilnya ini 156. Ini varian. Untuk simpanan baku tinggal kita akarkan, hasilnya 12,50269346. Ini angkanya agak ribet ya, agak ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah untuk penjelasan tentang video berikut ya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.